Ya. Kemudian ini penerapannya. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kepala ruangan menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Tugas dan tanggung jawab kepala ruangan pada metode tim yang pertama adalah menetapkan standar kinerja yang diharapkan. Ya, tadi belum kelihatan ya di dalam kelompok role play-nya. Kenapa? Tadi mencolok sekali perawat siapa tadi ya yang nggak pakai jilbab tadi siapa ya? Yang nggak pakai jilbab namanya siapa tadi ya? Itu eh, apakah kepala ruangan tidak menetapkan standar kinerja? Kalau kita bicara standar kinerja di dalam manajemen, artinya termasuk standar penampilan. Masa ada perawat yang rambutnya diuel-uel kayak mau mandi? Siapa itu namanya tuh tadi? Tadi yang nggak pakai jilbab siapa sih? Kelompok? Ibu, Wah, saya Mediana. Mediana. Ya, masa perawat rambutnya diuel-uel kayak mau mandi gitu, padahal ke pasien. Artinya tugas kepala ruangan dalam menetapkan standar kinerja nggak dilakukan. Ya, kemudian tugas ketua tim mengkaji, mempertimbangkan intervensi rencana asuhan keperawatan. Tadi ditampilkan nggak ketika ketua tim mengkaji? Nggak ada ya? Langsung ke diagnosa keperawatan ya? Ya, tidak digambarkan peran atau tanggung jawab tugas dan tanggung jawab ketua timnya nggak kelihatan tadi. Ya, termasuk mengevaluasi kualitas juga nggak kelihatan. Nah, ini tugas dan tanggung jawab anggota tim. Ya, kepada siapa sih melaporkannya? Kepada siapa ini? Yang tugas nomor 3 ini melaporkan asuhan yang dilakukan. Ini melaporkannya kepada siapa? Tertulis atau lisan? Halo. Ini melaporkannya secara tertulis melalui dokumentasi asuhan keperawatan ya. Tadi seharusnya setelah melakukan tindakan baik pemberian oksigen maupun pemberian mikrolak tadi, itu harusnya ditulis respon dan hasilnya di dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Ya, tapi tadi nggak dijelaskan. Ya, oke. Ini keuntungan kerugiannya, kemudian ini strukturnya. Strukturnya memang seperti ini, tetapi pasien di sini bukan berarti satu pasien ya. Ini bisa banyak pasien ya. Bukan berarti hanya satu pasien, kelompok. Kalau yang ditayangkan itu satu pasien yang menjadi fokus nggak masalah, tetapi konsep yang harus ditanamkan adalah di dalam satu tim itu pasiennya bukan hanya satu. Siapa ketua kelompok? Ya, tolong nanti diperbaiki. Yang kelompok raise hand dong, biar saya bisa tahu nama-namanya. 9 ya. Oke, ya. Jadi di dalam metode tim itu pasien dalam satu tim bukan hanya satu pasien, saya ulangi, tapi banyak pasien. Ya, memang strukturnya seperti ini. Oke. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau Katimnya cuti, apakah anggota tim bisa menjadi Katim? Ya, atau bisa digabung dengan tim lain gitu ya. Sepanjang anggota tim memenuhi persyaratan sebagai ketua tim, maka dia boleh menggantikan ketua tim yang cuti. Ya, untuk menjadi ketua tim itu ada persyaratan-persyaratan tertentu. Ya, tidak
Setiap orang bisa menjadi ketua tim. Ada persyaratannya mana ya? Kok hilang slide saya? Gitu ya. Atau misalnya dari anggota tim itu tidak ada yang memenuhi, nah kemudian timnya itu akan dipecah. Misalnya tadinya 3 tim, hanya menjadi 2 tim. Anggotanya juga dipecah strukturnya. Ya, misalnya tadinya ada 3 tim, kemudian satu timnya cuti misalnya. Ya, ini bisa digantikan oleh anggotanya yang memenuhi persyaratan sebagai Katim atau digabung atau dipecah ke dalam tim yang ada gitu. Ya, pertanyaan siapa tadi? Talita ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi yang saya lihat di dalam role play-nya ya bahwa role play atau skenario itu belum sesuai dengan teori yang seharusnya. Kemarin saya sudah kasih komen ya, tolong skenarionya sesuaikan dengan teori yang ada gitu ya. Udah saya koreksi, saya kasih komen ya, tapi belum kelihatan karena eh, peran yang harusnya diambil oleh peran Katim itu diambil oleh kepala ruangan. Kepala ruangan itu tugasnya bukan hanya sekedar memimpin ronde keperawatan, ya, tapi yang tadi menetapkan standar kinerja itu harus tergambar. Misalnya, Nyonya siapa tadi yang sesak nafas? Nyonya Yang Wina, Bu. Nyonya Wina sudah berapa hari dirawat? Kenapa masalahnya belum selesai? Ya, harusnya standarnya masalah itu selesai berapa hari. Itu termasuk tugas dari kepala ruangan mengevaluasi. Ya, begitu juga yang konstipasi. Ya, habis dikasih mikrolak tadi sama perawat pelaksananya ditinggal aja. Padahal itu nggak kalau mikrolak itu nggak sampai setengah jam, harusnya dia sudah ada indikasi untuk BAB. Ya, tapi tadi selesai dikasih udah ditinggal, nggak tergambar perawat pelaksananya memberikan pispot ataukah akan diantar ke kamar mandi dan sebagainya nggak kelihatan. Ya, kan semua jajarannya dari mulai kepala ruangan, Katim dan perawat pelaksana harus terlihat eh, apa peran dan fungsinya masing-masing. Gitu ya, itu masukan dari saya untuk kelompok, tolong diperbaiki. Ada pertanyaan? Di luar itu ada pertanyaan? Tidak ada. Saya nggak keluar dari full screen ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya tunggu perbaikan skenarionya ya. Maksimum hari Senin jam 8 pagi. Baik, Bu. Ya. Oke, makalahnya dikirim, ditaruh di meja saya. Ya. Skenario dan makalah ditaruh di meja saya. Ya. Baik, Bu. saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Saya banyak, keluar Bu. ya. Saya live ya. Mana ini kok nggak ada live-nya? Oh, ini deh. Udah di SS belum ya? Sudah, Ibu, sudah di Oh, udah. Oke, oke. Guys, jangan keluar ya, Bu. Siapa yang masuk, guys? Faisa. Faisa. Ini berkurang 2 orang, dah siapa? Presentasinya dari jam berapa sampai jam berapa?